Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinita Dirahmawati dengan NIM 230701608181. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul True Story, kisah sukses di usia lansia. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan cerita tentang Kolonel Sanders yang sukses mendirikan KFC di usia 65 tahun. Untuk yang pertama, ada masa kecil Harlan Sanders. Nah, jadi Harlan Sanders ini lahir pada tanggal 9 September tahun 1890 di Indiana, Amerika Serikat. Di mana saat dia ini mengalami masa sulit gitu. Karena ayahnya itu meninggal. Nah, akhirnya tulang punggung keluarga itu hanya dipegang oleh ibunya sebagai buruh pabrik. Dan dengan begitu, Harlan kecil ini harus mengurus adik-adiknya dan terpaksa harus bisa belajar untuk memasak saat ia berusia 7 tahun. Kemudian di usianya yang 13 tahun, dia putus sekolah sehingga dia mulai mencari berbagai macam pekerjaan seperti pekerja kasar, buruh tani, kondektur tram, pemadam kebakaran, pengacara, dan penjual asuransi. Nah, namun dari semua pekerjaan yang dia coba ini gagal dan akhirnya dia dipecat gitu oleh atasannya. Pada tahun 1930, pada usianya 40 tahun saat itu, dia bekerja di stasiun pengisian bahan bakar Shell di Corbin, Kentucky. Nah, di sana dia sebagai chef atau dia tuh memasak ayam goreng gitu buat para turis yang datang ke tempat pengisian bahan bakar tersebut gitu. Nah, kemudian dia juga punya restoran kecil di dekat rumahnya. Nah, dengan begitu dia akhirnya di usia 45 tahun mendapatkan gelar kehormatan yakni Kolonel Kentucky pada 1935. Yang gelar tersebut itu menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap kuliner lokal. Kemudian pada 1940 di usianya yang ke-50 tahun, Bapak Kolonel Sanders ini memiliki resep rahasia tentang ayam gorengnya. Jadi dia tuh meningkatkan kualitas ayam gorengnya dengan menambahkan 11 bumbu dan rempah. Kemudian dia juga menggunakan cara baru yakni memasak ayam dengan panci presto untuk mempercepat waktu memasak. Nah, dia kan punya restoran. Namun bisnisnya tuh jatuh atau terpuruk karena ada pembangunan jalan raya baru pada Perang Dunia II. Di situ juga karena adanya Perang Dunia II juga menyebabkan usahanya itu terpuruk gitu. Sehingga dia harus menutup restorannya saat itu. Nah, pada usia 65 tahun, dia hanya memiliki modal $105 dari tunjangan pensiunnya dia. Nah, namun dia itu tidak putus asa gitu. Dari dia punya bakat untuk memasak, terus dia juga punya resep rahasia. Itu dia akhirnya menawarkan resep-resep ayam gorengnya itu ke restoran-restoran para laba, di mana nanti dia menjual nama, merek, dan resepnya ke orang-orang gitu. Nah, namun hal ini tuh tidak berjalan dengan mulus. Dia menghadapi banyak penolakan. Namun akhirnya tetap ada pemilik restoran yang menerima tawarannya. Penawaran pun mulai melonjak gitu ya, banyak yang melonjak. Nah, kemudian saat itu ada seorang bernama Peter Harman di Utah. Dia itu membantu Kolonel Sanders itu untuk memasarkan dan mengembangkan sistem waralaba ayam goreng Sanders ini. Nah, sehingga banyak yang membeli resep dari Bapak Kolonel Sanders ini. Nah, sehingga sampai saat ini wajah beliau itu terpampang di logo KFC. Itu adalah Bapak Kolonel Sanders. Nah, KFC ini juga termasuk salah satu restoran terbesar gitu di dunia. Nah, kenapa Bapak Sanders itu dipajang di merek KFC ya? Terutama karena pemilik resep buatan Bapak Kolonel Sanders gitu. Nah, selain hal itu juga menunjukkan bahwa logo tersebut itu sebagai simbol kegigihan dan semangat kewirausahaan. Sehingga walaupun Bapak Kolonel Sanders ini telah meninggal dunia, namun tetap meninggalkan hasil dari apa yang dia buat gitu. Seperti KFC ini yang sekarang
banyak dikonsumsi gitu ya sampai saat ini gitu. Itu Bapak Kolonel Sanders itu yang membuat, dan dibeli oleh franchise gitu, yang membeli nama dan merek dan resep milik Bapak Kolonel Sanders, sehingga KFC ini memiliki pemilik yang berbeda-beda itu karena mereka tuh franchise, karena membeli nama gitu, membeli nama terus resepnya. Jadi Bapak Sanders ini punya kutipan, "I just say the moral out of my life is done quite at age 65. Maybe your boat has not come in yet, mine headed not." Jadi di sini tuh arti dari kutipan Bapak itu, saya hanya mengatakan bahwa moral dari hidup saya adalah jangan menyerah di usia 65 tahun. Mungkin perahu Anda belum datang dan perahu saya belum. Jadi di sini mungkin bisa mengambil hikmahnya bahwa di usia lansia itu tidak ada yang tidak mungkin bisa tercapai. Jadi semua itu bisa tercapai, namun pasti ada usaha dan proses yang berat walaupun sudah di usia lansia. Begitu kutipan dari Bapak Kolonel Sanders. Nah, yang kedua ada Grandma Moses yang menjadi pelukis terkenal di usia 78 tahun. Nah, untuk nama lengkap beliau itu Anna Mary Robertson Moses, yang lahir pada tanggal 7 September tahun 1860 di Greenwich, New York, Amerika Serikat. Nah, keluarga beliau ini merupakan anak ketiga dari 10 bersaudara dari pasangan petani. Nah, untuk masa kecil dari Anna Mary Robertson Moses ini, beliau itu tumbuh di lingkungan peternakan. Nah, sejak kecil dia juga menyukai menggambar. Tuh, jadi dia menggambar itu menggunakan jus buah warna alami gitu di kertas coklat. Namun dia ini memiliki keterbatasan akses dan keuangan sehingga dia tidak mendapat pendidikan formal di bidang seni. Nah, kemudian di usia muda, yakni di usia 27 tahun, beliau menikah dengan Thomas Salmon Moses yang juga seorang petani. Nah, beliau juga memiliki memiliki 10 anak. Kemudian selama lebih dari 40 tahun dia ini terus membantu suaminya untuk mengelola pertanian gitu. Dia juga selain itu memiliki aktivitas seperti menjahit, terus membuat mentega, membuat karya kerajinan seperti contoh bordir hiasan rumah. Nah, kemudian beliau ini pada usia 67 tahun ditinggalkan oleh suaminya, meninggal gitu. Kemudian di usia tersebut beliau ini masih tetap melakukan membordir hiasan rumah karena beliau ini suka gitu. Dari kecil kan beliau memiliki minat di bidang seni gitu ya. Hingga di akhir usianya yang 70 tahun beliau ini mengalami radang sendi sehingga membuatnya sulit untuk membordir lagi, sehingga saudara perempuannya itu memberikan saran untuk melukis sebagai alternatif kegiatan lainnya gitu. Hingga Grandma Moses ini beliau mulai melukis gitu. Nah, beliau ini mulai serius untuk melukis pada usia 78 tahun. Nah, beliau ini lukisannya seperti pemandangan alam, terus kehidupan pedesaan Amerika gitu. Terus dia juga melukis apa yang dialaminya di masa muda, terus musim panen, perayaan, desa dan bersalju. Jadi dia ini melukis dari kehidupan dia gitu, karena dia ini banyak hidup di daerah alam gitu, kayak dia dulu membantu suaminya pertanian gitu, sehingga hasil lukisannya dia juga terkait dengan hal tersebut. Nah, dari lukisan-lukisan beliau ini dipajang di toko kelontong lokal di Hoosick Falls, New York. Nah, kemudian saat itu ada seorang kolektor seni yang bernama Louis Caldor itu melihat lukisan milik Grandma Moses dipajang di toko kelontong, sehingga beliau ini tertarik gitu, sehingga membeli semua karya milik Grandma Moses. Kemudian Caldor ini membawa lukisan milik Moses ke galeri seni di St. Etienne di New York City. Nah, kemudian beliau ini diminta untuk mengadakan pameran. Nah, sehingga dengan pembuatan pamerannya tersebut itu menarik perhatian masyarakat. Pamerannya diberikan judul What a Farm Wife Paint. Jadi artinya itu apa yang dilukis seorang ibu petani. Nah, dalam gambar tersebut itu berisikan musim dingin di desa, panen apel, festival rakyat, aktivitas pertanian musiman, kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Banyaknya lukisan milik Moses ini banyak sekali yang
tertarik dengan lukisan-lukisan milik Moses ini, seperti pemilik galerinya sendiri kayak Otto Kalir namanya. Dia ini melihat potensi milik Grima Moses karena dari cara penyampaian Moses di lukisannya ini tentang cerita lokal Amerika yang dengan gaya visual yang naif dan jujur. Selain itu, Grima Moses ini terus berkembang. Beliau ini mencapai puncak ketenarannya menjadi orang terkenal di dunia seni Amerika. Terus juga karena lukisan-lukisan beliau yang naif dan penuh nostalgia gitu di seni rakyat atau folk art, sehingga banyak disukai oleh masyarakat. Kemudian lukisan beliau juga dijadikan kartu Natal, kalender, dan iklan. Beliau juga pernah tampil di sampul majalah Time dan Life. Nah, banyak sekali penghargaan yang didapat oleh Grima Moses ini. Di salah satu lukisannya yang terkenal yakni The Old Checkered House. Di situ merupakan karya terkenalnya beliau, di mana lukisan tersebut dijual seharga 1,2 juta US dollar. Dan di akhir hidup Moses ini, beliau bisa melukis hingga usianya 100 tahun dan meninggal pada tanggal 13 Desember tahun 1961 saat beliau berusia 101 tahun. Nah, bahkan sampai di tahun terakhirnya beliau sebelum meninggal, beliau ini masih melukis secara produktif. Dari cerita Grima Moses ini menunjukkan juga bahwa di usia lansia itu tetap bisa produktif dan bisa mencapai kesuksesan gitu, walaupun di usianya yang lansia gitu. Nah, beliau ini di usia tua saja masih bisa melukis gitu dengan baik gitu, dan banyak sekali penghargaan-penghargaan yang beliau dapatkan. Kemudian yang ketiga ada Takichiro Mori, yang ini menjadi miliarder di usia 70 tahun. Nah, beliau ini, Takichiro Mori, lahir pada 1 Maret 1904 di Tokyo, Jepang. Beliau ini lahir dalam keluarga pedagang beras gitu di kotanya tersebut. Nah, untuk usia mudanya ini beliau merupakan lulusan dari Tokyo College of Commerce, di mana sekarang itu menjadi Universitas Hitotsubashi. Nah, kemudian setelah beliau lulus ini memulai karirnya sebagai profesor di Kyoto Sericulture Technical High School pada tahun 1932. Dan dia juga pernah menjadi profesor di Yokohama City University. Kemudian dia juga pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Perdagangan dari tahun 1954 hingga 1959. Untuk awal mula merintisnya ini pada usianya yang 55 tahun, di mana beliau ini pensiun dari dunia akademik. Tadi beliau sempat menjadi profesor di beberapa universitas gitu. Nah, kemudian Mori ini membuat perusahaannya itu bernama Mori Building Company. Nah, di sini Mori Building Company ini berfokus pada pengelolaan properti keluarga. Nah, kemudian terus berkembang pesat, di mana terlihat dari gedung-gedung perkantorannya milik Takichiro Mori ini di Tokyo. Nah, Mori ini dikenal karena visinya inovatif dalam pengembangan properti, termasuk proyek-proyek besar seperti Ark Hills yang selesai pada tahun 1986. Nah, dari bisnis pengelolaan properti keluarga ini yang bernama Mori Building Company milik Takichiro Mori itu meningkat tajam gitu, banyak pembelian gitu, sehingga kekayaannya terus meningkat gitu. Tahun 1991 dan 1992 ini dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia dengan kekayaan sekitar 15 miliar dolar hingga 16 miliar dolar Amerika. Namun dengan kejayaan beliau ini, Mori tetap menjalani gaya hidup sederhana sehingga dikenal sebagai seorang yang rendah hati. Akhir hidup Takichiro Mori ini masih berpengaruh kepada keturunannya gitu. Jadi dari bisnis yang beliau bangun di usia lansia diturunkan untuk bisnis keluarga. Mori ini meninggal pada 30 Januari 1993 di Tokyo pada usia 88 tahun. Jadi beliau mulai merintis itu di usia 55 tahun, perusahaannya sampai di usianya 88 tahun, dan kemudian akan dilanjutkan untuk bisnis keluarga. Nah, dari kisah Takichiro Mori ini juga menunjukkan bahwa kesuksesan itu bisa dicapai meskipun di usia lansia. Karena tadi ditunjukkan dari cerita beliau ya, yang
dari usia 55 tahun sampai 88 tahun tuh beliau masih produktif gitu, bisa membangun usahanya sendiri di usia yang sudah lansia. Nah, yang keempat ini ada Ibnu Sina, yakni menulis buku di usia senja. Nah, beliau ini lahir di 370 Hijriah dalam kalender Hijriah. Nah, beliau ini lahir di Afshana, sebuah desa kecil di dekat Bukhara. Sekarang itu dinamakan wilayah Uzbekistan. Nah, beliau ini memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibn Abdillah Ibnu Sina. Dan dia ini dikenal di dunia barat dengan nama Avicenna. Nah, Ibnu Sina ini merupakan seorang anak dari ayahnya, yakni seorang pejabat pemerintah dan seorang sarjana, sehingga beliau ini sangat peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Nah, sehingga Ibnu Sina ini tumbuh dalam suasana intelektual, sehingga sejak dini itu dia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Nah, seperti pada masa kecil Ibnu Sina, usia 10 tahun beliau itu dapat menghafal seluruh Al-Quran. Kemudian pada usia 13 tahun, beliau ini juga mampu mempelajari ilmu logika, geometri, dan filsafat. Nah, ilmu ini didapatkan dari guru beliau. Kemudian juga dia juga melakukan belajar mandiri serta melakukan karya-karya tulis ilmiah gitu. Nah, seperti pada masa muda beliau ini dikenal menguasai ilmu kedokteran. Di sini di usia 16 tahun itu beliau mempelajari kedokteran, karena beliau ini bilang kalau ilmu kedokteran itu merupakan ilmu yang paling mudah untuk dipelajari, sehingga dia ini tak hanya mempelajari aja, dia ini bisa mempraktikkan serta mengobati orang secara langsung. Nah, di usia yang 18 tahun itu dia sudah bisa menjadi dokter yang terkenal gitu. Nah, dari kehebatannya tersebut bisa didengar oleh penguasa dinasti Samanid, sehingga beliau ini dipanggil ke istana untuk menyembuhkan Sultan Nuh bin Mansur yang saat itu terkena penyakit. Kemudian karena banyak keberhasilan beliau gitu di usia muda, beliau ini mulai masuk ke masa awal kejayaan Ibnu Sina, di mana beliau ini bisa mendapatkan akses ke perpustakaan kerajaan yang penuh dengan karya-karya kuno gitu, termasuk dari Yunani, India, dan dunia Islam. Sehingga hal tersebut itu beliau ini membuat karya-karya besar gitu, seperti Al-Qanun fi Al-Tib, The Canon of Medicine, di mana ditulis sekitar 30-40 tahun. Di sini dalam bukunya itu menyebutkan terkait anatomi, diagnosis, farmakologi, pengobatan, serta perhatian terhadap kesehatan untuk lansia. Nah, di sini Ibnu Sina juga dianggap sebagai pelopor ilmu geriatri atau kedokteran untuk lanjut usia. Kemudian beliau juga menulis kitab Al-Shifa atau buku penyembuhan. Di sini itu merupakan buku ensiklopedia filsafat dan sains yang membahas tentang logika, fisika, matematika, serta metafisika. Kemudian juga ada Al-Isyarat wa Al-Tanbihat, di mana di sini merupakan buku terkait pemikiran filosofis dan mistis gitu. Nah, ini merupakan Al-Isyarat wa Al-Tanbihat itu merupakan karya yang ditulis menjelang akhir hidupnya. Nah, ini dari kejayaan Ibnu Sina ini banyak sekali karya-karya besar yang ditulis oleh dirinya itu. Nah, kemudian pada akhir hidupnya, Ibnu Sina meninggal pada tahun 1037 Masehi di Hamadan pada usia 58 tahun, yang disebabkan karena penyakit kronis. Nah, di usia menjelang wafatnya tadi itu beliau tetap aktif menulis, mengajar, dan mengobati pasien. Nah, beliau ini kan tadi banyak banget ya buku-buku yang sudah ditulisnya gitu terkait kedokteran, terus mungkin terkait gitu ilmu-ilmu tentang filosofis gitu. Banyak sekali yang beliau tulis gitu. Nah, walaupun dari masa-masa terakhir hidupnya itu beliau ini walaupun tadi terkena sakit ya, beliau tetap aktif terus untuk menulis gitu. Beliau ini juga menyempurnakan karya-karya filsafat dan kedokteran gitu. Jadi sampai akhir hayat beliau itu beliau gunakan untuk aktif menulis, mengajar, serta mengobati pasien. Jadi dari penjelasan terkait Ibnu Sina tadi juga menggambarkan bahwa di usia lanjut itu walaupun terkena penyakit kronis itu tetap bisa produktif. Seperti tadi beliau bisa karena terkena penyakit walaupun kesehatannya menurun, beliau ini tetap mampu untuk aktif menulis gitu, bisa tetap aktif mengobati orang lain gitu. Beliau ini sampai akhir hayatnya di usia 58 tahun tetap bisa aktif gitu dalam keilmuan.
Oke, baik, terima kasih. Presentasi dari saya terkait true story kisah sukses di usia lansia mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.